data-datanya konfidensial gitu. Kalau misalnya secara manual, Dunia kerja itu berubah terus, Mbak. Jadi kita sesuaikan juga. Halo, selamat datang di mini podcast Nusa Work, tempat kita ngobrol dan berbagi insight seputar dunia kerja. Bersama saya Rizka. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrolin seputar dunia HR dan digital. Sebelum kita masuk ke topiknya, kita kenalan dulu dengan beberapa bintang tamu hari ini. Oke, baik Mbak Rizka, perkenalkan saya Ramadina sebagai VP HRNGA dan saya sudah 13 tahun berkecimpung di dunia HR dan saya sangat senang sekali ya hari ini diberikan kesempatan ya untuk berbagi insight atau pengalaman saya sebagai HR pastinya ya. Dan mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pengalaman buat teman-teman HR di sana, khususnya di seluruh Indonesia. Seperti itu. halo Mbak Rizka, perkenalkan nama saya Rosaliana Stephanie Devi di PT Media Antarnusa. Saya sebagai HR Generalis kurang lebih selama 2 tahun. Hari ini saya senang banget bisa berbagi pengalaman di mini podcast kali ini. Nah, ngobrolin soal HR nih ya, pasti banyak banget yang harus kita obrolin hari ini. Di HR itu sebenarnya kerjaannya pasti banyak banget dan harus banyak yang di-handle. Sebenarnya menurut Ibu Dina, di dunia HR itu sebenarnya seribet apa sih gitu tugasnya? Ya, terima kasih Mbak Rizka. Benar ya. Kalau di HR itu banyak orang melihat tuh HR seperti dapurnya perusahaannya. Jadi kalau dilihat dari luar sepertinya kelihatan simple seperti itu ya. Namun kalau masuk ke dalam atau di dalamnya itu banyak kali pekerjaan atau sesuatu yang harus di-manage atau perlu di-manage seperti itu. Ya, tugas HR itu mulai dari rekrutmen ya, manajemen employee, pengembangan ya atau training seperti itu, kemudian sampai ke payroll hingga ke hubungan industrial ya. Belum lagi urusan budaya ya, budaya kerjanya, kesejahteraan karyawannya seperti itu. Jadi sebenarnya sih yang membuat ribet itu karena semua itu saling berhubungan ya, semua saling berhubungan dan harus cepat dan tepat dikerjakan seperti itu. Oke, dari tadi yang kita bahas adalah seribet apa dan sepusing apa tugas-tugas di Departemen HR sendiri. Nah, saya mau tanya nih dari Ibu Dina sendiri, pandangan Ibu Dina nih, untuk tantangan sendiri apa sih yang banyak dihadapi oleh Departemen HR sendiri untuk mungkin kerja hariannya atau kedepannya nanti seperti apa? Itu tantangannya apa saja yang dihadapi gitu? Kalau ditanya tantangan kedepannya ya, jadi tantangan depan HR itu adalah agility dan relevansi ya. Jadi HR itu mesti mampu belajar dan inovasi terus ya, sehingga menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Kenapa? Dunia kerja itu berubah terus, Mbak. Jadi kita sesuaikan juga kan. Beda sih kita memanage untuk karyawan yang Gen Z. Mbak Rizka sendiri Gen mana ini? Gen Z, Gen Z ya. Oke ya, jadi beda tuh Gen Z dengan milenial seperti saya, seperti Mbak Ocha, seperti itu ya. Jadi manage-nya itu beda-beda gitu. Jadi kita mesti menyesuaikan ya, mesti inovasi terus sehingga tetap relevan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya sekarang ekspektasinya untuk generasi muda seperti apa sih gitu. Jadi kalau yang Mbak Rizka tahu ya, mungkin kalau yang Gen Z lebih suka kerja sambil healing seperti itu ya. Nah seperti itu ya. Jadi kerja hybrid gitu ya. Dan kita juga menyesuaikan itu gitu. Namun kita kalau di perusahaan kita nggak semua rata misalnya hybrid atau by remote, tapi ada bagian-bagian yang bisa kita mana yang bisa hybrid, mana yang mesti WFO seperti itu. Jadi kalau misalnya ada bagian-bagian yang bisa hybrid ya atau kerja by remote ya coba diarahkan ke sana seperti itu. Jadi tetap kita menyesuaikan ya, tetap kita inovasi terus ya agar tetap relevan gitu. Untuk kebutuhan saat ini agar mengcover ya kebutuhan perusahaan dan kebutuhan karyawan dan bisa by remote, kemudian kita bisa monitornya itu dari mana aja seperti itu, harus didukung digitalisasi seperti itu. Jadi pengolahan data sekarang kita pakai digital, Mbak. Oke, saya benar ya, harus melek digital. Yes, semua. benar. Kan HR juga harus tahu digital. Iya benar, walaupun misalnya karyawan kerja hybrid ya kan, work from anywhere seperti itu, tapi kita masih bisa mengkontrol kehadirannya di mana gitu kan, dia ngabsen dari mana, itu bisa kelihatan dengan digital. Ya. Benar. Sip. Oke. Nah, setahu saya beberapa perusahaan ini kan sudah pakai HRIS nih, sudah ada teknologi yang mereka pakai.
sebelum kita bahas mengenai HRIS, untuk Kak Ocha sendiri sebagai HR generalis, apa sih yang membuat kakak itu jadi lebih ribet nih kalau pakai manual gitu, atau apa sih yang buat pusing ketika mengerjakan secara manual? Untuk hal yang membuat ribet dan juga pusing, pastinya itu penginputan data karyawan. Nah, karyawan kita kan bukan cuma ada di Medan aja, kita ada cabang Bali, cabang Jakarta, cabang Binjai, pasti itu karyawan kita 100-an lebih ke atas. Apalagi untuk absensinya, nggak mungkin kita cek satu persatu, dia izin sakit, izin pulang cepat, dan sebagainya. Itu pasti kan banyak banget dan membuat kita pusing setiap bulannya. Nah, apalagi penghitungan KPI absensinya gitu. Nah, salah satu tantangan terbesarnya itu Mbak Rizka. Jadi ketika pakai sistem HRIS ini, itu kan pakai teknologi ya Mbak, gimana kita harus tahu ya, kita harus melek teknologi. Apa sih perbedaan yang Mbak Ocha rasa gitu ketika harus berpindah nih, tiba-tiba manual, harus pindahkan data ke HRIS gitu, apa perbedaan yang Mbak rasa? Nah, untuk perbedaannya itu sangat besar ya Mbak. Dari manual ke HRIS, dari manual ke otomatis gitu ya. Nah, jadi waktu di HRIS, saat di HRIS nih, perbedaannya tuh sangat dapat. Apalagi di absensi tadi yang saya bilang gitu. Nah, karyawan bisa mengajukan absen di HRIS tersebut, terus leader juga gampang approve-nya, dan itu langsung masuk ke KPI-nya. Kalau misalnya dia cuti, jadi kita nggak perlu manual lagi Mbak kalau misalnya kita mau menghitung KPI-nya gitu. Jadi banyak hal-hal yang makin dipermudah kalau kita memakai HRIS tersebut. Apalagi nih Mbak, di payroll. Nah, itu kan harus balance ya, nggak mudah, nggak boleh juga ada selisih-selisih berapa rupiah gitu kan. Kita harus benar-benar balance gitu. Dan itu sangat menguntungkan bagi tim HR gitu untuk penggunaan HRIS tersebut. Wah, luar biasa ya, berarti sistem HRS ini berarti teknologi sangat membantu ya. Benar, gitu. benar. Oke, terima kasih untuk Mbak Ocha ya, tadi luar biasa gitu, kita tahu berarti perbandingan antara manual dan HRIS itu seperti apa yang sudah dirasakan dari pengalaman Mbak Ocha. Oke, saya mau beralih nih pertanyaan ke Ibu Dina gitu. Nah, Ibu Dina kan tadi sebagai VP dari HR gitu di PT Media Antarnusa. Nah, untuk Ibu Dina sendiri, saya ingin tahu pandangan Ibu Dina ketika tadi sudah dijelaskan oleh Kak Ocha bagaimana HRS ini sangat membantu di HR sendiri. Nah, untuk Ibu Dina, ketika HRS ini sudah ada, sebenarnya perlu nggak sih ada perekrutan karyawan staf untuk HR gitu, khususnya ketika memang ini udah ada HRS nih, kenapa harus ada HR lagi? Itu sebenarnya gimana pandangan Ibu Dina? Perlu. Kenapa ya? Jadi kembali lagi Mbak, bahwa kita itu yang di manage adalah people ya, manusia seperti itu. Jadi kalau pendekatan ke manusia ini nggak hanya bisa menggunakan mesin ya, seperti itu, teknologi seperti itu. Jadi harus melalui hati. Nah, makanya perlu empati seperti itu. Nah, empati itu datangnya dari mana? Dari manusia, Dari seperti itu. hati ya. Yes, Hati jadi kalau memanage orang itu ya dari ya kita mesti pendekatan logika jalan ya, empati juga jalan seperti itu. Jadi mesti seimbang, mesti balance seperti itu. Jadi walaupun kita sudah pakai atau sesuai dengan perkembangan teknologi ya, itu kita tetap harus ada manusia yang memanage itu. Seperti itu ya Mbak. Jadi kembali lagi, kalau memang pekerjaan HR ya atau di perusahaan itu terbantu dengan adanya digitalisasi, tapi tetap harus ada manusia yang mengurus itu, seperti itu. Karena kembali lagi, semua itu dihadapin dan bisa diselesaikan dengan hati, seperti itu. Oke, saya juga menangkap dari perkataan Ibu Dina tadi bahwa manusia itu yang bisa hadapi ya manusia juga gitu. Teknologi itu hanya membantu gitu ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih, ini terakhir banget nih. Dari banyak yang kita sudah dapat tadi ilmu-ilmu, insight-insight dari Ibu Dina dan juga Kak Ocha. Untuk perusahaan Ibu Dina dan Kak Ocha sendiri, HRIS apa sih yang dipakai? Oke, Mbak Rizka ya. Jadi kalau kita yakin ya, yang kita pakai saat ini yaitu Nusalog gitu. Jadi sebelumnya kita pernah pakai produk lain ya. Namun pastinya ada plus minus seperti itu, dan akhirnya kita beralih dengan Nusalog-nya. Karena
kalau kita melihat Nusawok ini sudah cukup mengcover kebutuhan HR ya, terutama di perusahaan kita seperti itu ya. Jadi dari manajemen attendance sampai ke payroll-nya seperti itu ya. Jadi bahkan selain HR itu dari sisi karyawan juga terbantu karena sistemnya itu employee self-service ya. Jadi semua itu karyawan lakukan sendiri ya. Jadi secara mandiri mengerjakan apapun itu yang berhubungan dengan employee itu dari aplikasi mobile untuk karyawan seperti itu ya. Jadi Mbak Rizka, dengan kita menggunakan Nusawok ini sangat membantu sekali. Bayangkan aja dulu Mbak Rizka ya, seperti tadi Mbak Ocha ada sampaikan ya, untuk manajemen kehadiran ya, kemudian manajemen payroll ya. Dulu kita mengerjakan itu pakai Excel ya, atau pakai spreadsheet ya seperti sekarang. Nah, itu benar-benar sangat membantu sekali ya di aplikasi HRIS. Karena apa? Kalau dulu kita manual mengerjakan sesuatu, bayangkan aja kalau misalnya lemburnya ada 3 jam, 4 jam, 5 jam seperti itu ya. Dan masing-masing waktu itu pasti berbeda perhitungannya. Bayangkan aja misalnya 1 jam pertama dihitung 1,5, kemudian 7 jam keduanya berapa, itu kan ribet manual. Dan bayangkan kalau misalnya karyawan itu ada ratusan gitu, seperti itu sangat ribet ya. Kemudian untuk kesalahan itu pasti terjadi. Nah, dengan adanya sistem HRIS yang di cover oleh Nusawok ini sangat membantu sekali seperti itu ya. Jadi pekerjaan payroll yang biasanya seminggu baru selesai Mbak, bayangin seminggu baru selesai, ini 1 hari aja udah selesai, besok kita gajian ya gitu. Jadi kalau dulu kita gajiannya tuh di awal bulan atau di akhir bulan secepat-cepatnya, nah sekarang ya di tanggal 26 atau 27 pun sudah bisa run payroll, udah bisa gajian. Itu. Itu dari perusahaan juga senang, karyawannya juga nyaman. Yes, Benar. benar. Ada satu lagi nih Mbak yang mungkin saya sampaikan ya, saya sharing supaya rekan-rekan HR di sana juga bisa mengetahui ya, bahwa di Nusawok ini juga sudah mengcover SPT ya, bukti potong tahunan karyawan. Nah, kalau dulu kita itu secara manual itu ribet banget Mbak, karena bayangkan aja ada ratusan karyawan kita kerjakan manual ya, tanda tanganin yang kan, kemudian dibagi satu-satu tuh, dan itu kan data konfidensial ya. Nah, itu di Nusawok ini sudah mengcover itu gitu, jadi datanya itu sampai ke karyawan ya, benar-benar ini terjaga kerahasiaannya, dan dalam waktu sekejap aja udah bisa nyampe seperti itu ya. Gimana? Bisa dilihat dari aplikasi seperti itu. Jadi kita tinggal download aja dari DJP Online, kemudian kita upload ke Nusawok ya. Nah, kemudian submit, publish. Nah, ketika kita selesai publish, si karyawan itu udah bisa langsung melihat tuh bukti potongnya. Jadi sangat simpel ya Mbak gitu. Bayangkan aja kalau kita dulu membagi manual ya, sangat cost juga ya. Jadi dengan adanya ini menghemat cost loh. Bayangkan aja kalau karyawan kita ada di cabang lain, kita mengirim ke sana ya kan, karena hard copy dalam bentuk hard copy kan, mengirim ke sana lagi seperti itu. Nah, itu pastinya sangat menghemat cost seperti itu. Nah, walaupun sekarang saya kan bisa buat email seperti itu kan, bisa di email gitu. Tapi bayangkan aja kita email satu persatu, karena nggak mungkin kita blast. Karena apa? Itu kan konfidensial ya gitu. Itu data gaji karyawan gitu kan. Jadi Nusawok ya sudah membantu kita gitu, sangat membantu kita, dan sangat membantu dari sisi perusahaan terbantu, sisi karyawan juga terbantu gitu. Ini boleh ditambahin ya Mbak Rizka. Boleh, silahkan. Dan juga Mbak Rizka, kita kalau pakai Nusawok itu sangat menjaga kerahasiaan data karyawan. Jadi kita kan nih HR nih data-datanya konfidensial gitu. Kalau misalnya secara manual, dia tuh kan belum tentu terjaga ya kerahasiaan, entah laptopnya rusak, datanya hilang. Tapi kalau di Nusawok kita punya penyimpanan yang sangat terjamin gitu. Dan juga Mbak Rizka ada Smile Detection AI. Nah, benar. Ini bagaimana karyawan attendance-nya itu harus tersenyum. Jadi menularkan positive vibes untuk karyawan-karyawan yang lainnya gitu. Jadi kita setiap pagi itu kan ada budaya-budaya perusahaannya. Kalau budaya di perusahaan kita tuh harus tersenyum dan menyapa. Jadi sesuai dengan budaya perusahaan dan menularkan positive vibes. Jadi Nusawok mengeluarkan fitur Smile Detection AI. Jadi kalau di pagi hari udah diawali dengan senyuman, endingnya nanti pekerjaan kita juga happy seperti itu. Itu sih. Pekerjaannya juga jadi lebih
terstruktur, terkerjakan dengan baik gitu ya. Itu yang diharapkan semua perusahaan ya gitu. Oke, tadi pertanyaan terakhir dan sekaligus juga menutup perjumpaan kita kali ini gitu. Wah, sebenarnya pengen banyak ngobrol-ngobrol lebih jauh dan lebih dalam lagi nih, sebenarnya HR ini kan banyak gitu yang harus kita kupas tuntas gitu. Tapi karena keterbatasan waktu kita ya, yang tadi juga sudah sangat insightful dan mungkin teman-teman yang lainnya juga sudah sangat terbantu dari pengalaman, dari ilmu, dari apa yang sudah disampaikan gitu. Saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada Ibu Dina dan Kak Ocha juga sudah mau memberikan ilmunya, memberikan pengalamannya, dan juga memberikan insight-insight yang luar biasa kepada kita semua gitu ya. Jangan lupa follow kami karena akan ada konten-konten menarik lainnya. Kita akan ngobrol lagi di obrolan selanjutnya bersama Nusa Work karena Nusa Work to make people smile.